Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, izin memperkenalkan diri. Nama saya Maya Widawutari dengan NIM 22811900027 dari kelas A Pendidikan IPA Untirta 2019. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai learning by doing, mengenai penerapan terapung, melayang, dan tenggelam pada kehidupan sehari-hari. Baik, selanjutnya ada alat dan bahan yang digunakan, yaitu plastisin secukupnya, satu wadah mangkuk plastik, dan air secukupnya. Selanjutnya ada langkah kerja. Yang pertama yaitu plastisin dibentuk bulat atau seperti bola. Selanjutnya, air dituangkan ke dalam wadah. Selanjutnya, plastisin dimasukkan ke dalam wadah yang berisi air, di mana percobaan yang pertama, plastisin dengan bentuk kotak. Hal yang terjadi pada plastisin dengan bentuk kotak yaitu tenggelam atau terdapat pada dasar air. Hal tersebut terjadi karena massa jenis air lebih kecil daripada massa jenis benda, di mana pada plastisin berbentuk kotak terjadi gaya apung lebih kecil daripada berat benda. Selanjutnya, plastisin dimasukkan ke dalam wadah yang berisi air dengan percobaan kedua dengan plastisin berbentuk bola. Sama seperti bentuk kotak, hal yang terjadi pada plastisin dengan bentuk bola yaitu tenggelam atau terdapat pada dasar air. Hal tersebut terjadi karena massa jenis air lebih kecil daripada massa jenis benda, di mana pada plastisin bentuk bola terjadi gaya apung lebih kecil daripada berat benda. Selanjutnya, plastisin dibentuk perahu atau mangkuk. Selanjutnya, plastisin dimasukkan ke dalam wadah yang berisi air, yaitu dengan percobaan ketiga dengan plastisin berbentuk perahu atau mangkuk. Hal yang terjadi pada plastisin dengan bentuk perahu atau mangkuk yaitu terapung. Hal tersebut terjadi karena adanya gaya ke atas dari dalam air, dan volumenya akan bertambah karena terdapat rongga udara di bagian tengah plastisin sehingga gaya apung lebih besar daripada gaya berat. Berdasarkan percobaan yang telah dilakukan, terjadi sebuah perbedaan antara plastisin berbentuk kotak atau bola dengan plastisin berbentuk perahu atau mangkuk. Hal tersebut dapat terjadi karena perbedaan volume benda. Semakin besar volume benda, maka akan semakin besar pula gaya yang akan diberikan air. Oleh karena itu, plastisin yang berbentuk perahu akan mengapung karena volumenya lebih besar karena memiliki rongga udara di tengahnya. Dengan mengubah bentuk benda juga akan berpengaruh pada massa jenis benda yang dapat menentukan keadaan sebuah benda baik mengapung, melayang, atau tenggelam. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai learning by doing 2, di mana ada alat dan bahannya yaitu air secukupnya, gelas 1 buah, pengaduk 1 buah, telur 1 buah, dan garam secukupnya. Baik, selanjutnya ada langkah kerja. Yang pertama, air dimasukkan ke dalam gelas. Selanjutnya, telur dimasukkan ke dalam gelas berisi air. Setelah diamati, hal yang terjadi yaitu telur tenggelam. Baik, selanjutnya yaitu garam ditambahkan ke dalam gelas sedikit demi sedikit. Baik, selanjutnya yaitu garam diaduk hingga larut. Setelah percobaan yang kita lakukan, kita dapat mengetahui kenapa sih telur bisa mengapung di air garam. Jawabannya dirumuskan dalam hukum Archimedes, di mana hukum ini menyebutkan bahwa benda yang tercelup di dalam cairan akan mengalami gaya ke atas. Besar gaya ke atas dipengaruhi oleh beberapa hal. Salah satunya adalah massa jenis cairan tersebut, di mana dengan menambahkan garam ke dalam air akan meningkatkan massa jenis air. Baik, selanjutnya adalah kesimpulan, di mana keadaan telur berubah. Hal ini dikarenakan massa jenis air yang sebelumnya lebih kecil daripada massa jenis telur, dan massa jenis telur akan bertambah apabila dicampurkan dengan garam, di mana massa jenis garam lebih besar daripada massa jenis air, yang membuat massa jenis zat cair akan lebih besar daripada massa jenis telur, sehingga menyebabkan telur menjadi terapung, di mana dengan mengubah massa jenis zat cair dengan menambahkan zat tertentu pada fluida dapat menentukan suatu keadaan sebuah benda. Baik, cukup sekian video kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.